Banyak yang mengira bahwa sedekah untuk mayit, keluarga kita yang baru meninggal, itu harus mahal. Padahal, apabila ini dilaksanakan dengan biaya yang lebih hemat, justru ada 9 keuntungan yang bisa kita rasakan. Baik itu untuk yang meninggal sendiri, ataupun juga untuk keluarga. Kok bisa? Bagaimana bisa seperti itu? Mari kita bicarakan pelan-pelan, tapi tentu juga dengan menggunakan dalil sebagai pedoman kita. Bersama saya, Kang Blangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa benar dengan biaya sedekah yang lebih hemat, tapi justru malah bisa mendapatkan 9 keuntungan? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, keluarga mayit tetap bisa bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk yang meninggal, untuk si mayit itu. Kita semua tahu bahwa sedekah itu pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ittaqun naro walau syaqqi tamrah. Lindungilah, jagalah, selamatkanlah dirimu dengan bersedekah meskipun itu hanya dengan setengah butir kurma. Satu kurma itu kecil, itu separuhnya aja, itu bisa menyelamatkan kita. Tentu sebatas besar atau kecilnya. Artinya, dengan biaya yang lebih hemat, kita sendiri juga sudah bisa memberikan amal baik kepada orang yang meninggal. Artinya, dengan sedekah yang lebih hemat, kita sudah bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan sedekah, dan niatnya itu adalah untuk si mayit. Yang kedua, orang yang ekonomi lemah, karena secara tradisi di lingkungannya memang mengharuskan ada sedekahan pada malam ketiga dan ketujuh, maka dengan biaya yang lebih hemat dan itu sudah disepakati oleh bersama, maka orang yang ekonomi lemah tidak perlu berhutang-hutang. Apalagi sampai menjual tanah, menjual asetnya. Orang ekonomi lemah itu hartanya sudah sedikit, dia sendiri sehari-hari bisa saja sudah berhutang, ditambah saat saudaranya ada yang meninggal, maka dia harus berhutang lagi. Karena secara tradisi, secara lingkungan, biasanya biaya yang diperlukan untuk konsumsi untuk sedekah mayit ini jumlahnya besar. Maka apabila ini bisa dilaksanakan dengan lebih hemat, maka tentu keluarga mayit yang sedang berduka ini tidak perlu sampai berhutang lagi, apalagi sampai menjual tanah. Dengan tanpa harus menjual tanah warisan ini, tanahnya masih ditempati anak cucu untuk sholat, untuk beribadah, maka di saat itu jugalah pahala senantiasa mengalir kepada si mayit. Jadi keluarga lebih enak karena tanahnya masih utuh, asetnya masih utuh, yang sang mayit sendiri juga selalu mendapatkan pahala dari ibadah anak-anaknya. Ketiga, keluarga mayit lebih bisa melaksanakan hal yang wajib. Apa itu? Adalah memprioritaskan kebutuhan keluarganya sendiri. Dan ini sebagaimana dengan sabda Nabi, afdhalus shadaqah ma taraka ghinan. Sedekah yang terbaik adalah dengan menggunakan sisa hartanya. Jadi prioritasnya adalah keluarga diutamakan, kalau ada kelebihan dan tidak perlu berhutang-hutang, maka kita sedekah. Yang keempat, dengan biaya lebih hemat, maka tidak ada kemiskinan baru lagi. Yaitu tadi, sudah sehari-hari aja orang ekonomi bawah itu sudah bisa berhutang, sudah sampai pada level berhutang, apalagi dituntut dengan tradisi sosial yang biayanya mahal, maka tentu dia akan lebih berhutang lagi. Dengan penghematan biaya konsumsi secara disepakati bersama ini, maka akan menyelamatkan tetangga kita, saudara kita dari kemiskinan baru. Sebagaimana sabda Nabi, "Antada'a warasataka agniya khairun min antada'ahum 'ala." Meninggalkan keluarga dalam keadaan lebih lapang secara rezeki itu tentu lebih baik daripada meninggalkan keluarga dalam keadaan kesulitan ekonomi. Yang kelima, orang kaya sendiri itu juga bisa lebih berempati kepada ekonomi bawah. Orang kaya bisa menghabiskan berapapun, tapi jika sudah disepakati bersama bahwa sebaiknya ini dikeluarkan dengan biaya yang lebih hemat, maka di saat itulah orang kaya juga sudah bisa membantu dan berempati dan memikirkan saudaranya yang ekonomi lemah, yang ekonominya tidak terlalu baik. Ini sudah mengikuti sabda Nabi, man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak mau memikirkan dan perhatian terhadap
kondisi orang muslim yang lain, maka itu bukanlah golongan muslim yang baik. Dengan ikut berpartisipasi dan agar tradisi menggunakan atau mengeluarkan konsumsi ini bisa diperhemat, maka orang kaya sudah melakukan satu kebaikan. Yang keenam, orang kaya sendiri pun apabila biaya konsumsi ini, biaya sedekahan ini bisa hemat, maka dia bisa lebih menjaga keikhlasannya. Secara manusiawi, apabila kita ini orang kaya, maka kalau kita mengeluarkan konsumsi atau jajan itu biasa-biasa saja, tentu kita akan gengsi, sehingga kita dipaksa oleh keadaan untuk meningkatkan atau menambah nilai agar lebih bagus dan lebih wah. Ingat, tuntutannya karena ada tuntutan sosial. Tapi, bila ini kita mengeluarkan dengan biaya lebih hemat, maka insya Allah niat kita yang kaya ini insya Allah lebih selamat ikhlasnya. Siapapun kita ini sudah bisa sedikit-sedikit mengikuti sifat Nabi, yaitu perhatian dan berempati dan juga sangat memikirkan kepada orang lain. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sangat merasa nelangsa apabila melihat penderitaan orang lain. Dan juga Nabi Muhammad itu juga sangat ingin membantu kepada orang lain. Dengan diperhemat biaya, maka kita sudah bisa berpartisipasi untuk meringankan beban orang lain. Yang kedelapan, dengan penghematan biaya secara kesepakatan ini, maka berpeluang untuk melaksanakan ibadah yang lebih baik. Apa itu? Kita bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk melakukan sedekah jariyah yang pahalanya jauh lebih menguntungkan dan lebih abadi untuk si mayit. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini dicoba atau diuji agar bisa melaksanakan ibadah yang lebih baik. Bukan baik, tapi lebih baik atau yang terbaik. Kalau sama-sama dengan modal, sama-sama kita melakukan sesuatu, kalau bisa maka yang terbaik, kalau nggak bisa sih yang baik. Tapi kalau sama-sama memungkinkan, semuanya memungkinkan, maka kita pilih yang terbaik, yaitu sedekah jariyah untuk si mayit, meskipun dengan jumlah sesuai kemampuan kita. Kesembilan, dengan penghematan biaya secara kesepakatan ini, maka kita berpeluang lebih bisa melaksanakan sedekah meskipun kecil tapi konsisten. Tidak harus pada malam-malam tertentu. Oke, malam tertentu tetap kita bisa mengeluarkan, tapi diperhemat, diperingan agar bisa lebih maslahat untuk semuanya, baik untuk yang keluarga ekonomi bawah ataupun orang kaya. Tapi dengan ada penghematan seperti ini, bahkan ekonomi bawah pun akhirnya bisa melaksanakan sedekah secara kontinu meskipun pelan-pelan, meskipun sedikit. Misalnya hari ini 2.000, besok 2.000, atau Jumat ini 10.000, Jumat depan 10.000, Jumat depan 20.000. Terasa lebih ringan tetapi bisa lebih kontinu dan istiqomah. Disebutkan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal terbaik di sisi Allah adalah kecil-kecil nggak apa-apa, dikit-dikit nggak apa-apa, asal konsisten dan kontinu. Jadi sahabat, inilah banyak keuntungan yang bisa kita rasakan, baik untuk yang meninggal, baik untuk yang hidup, keluarga, baik untuk orang ekonomi bawah maupun yang untuk orang kaya sekalipun. Jadi dengan demikian maka sedekah lebih hemat, insya Allah jauh lebih menguntungkan apabila ini disepakati secara kolektif. Tapi jika tidak pada malam-malam atau tidak pada hari-hari dilanda kesusahan, maka kita silahkan untuk bersedekah berapapun. Mau menghabiskan hartanya juga terserah, asal bisa ikhlas, tidak masalah. Sekali lagi, konteksnya ini adalah apabila sedekah, tradisi bersedekah ini dilakukan secara kolektif, sehingga orang miskin yang tidak bisa mengeluarkan biaya besar akan merasa malu.
Dengan penghematan seperti ini, insya Allah semuanya akan selamat dan menenangkan dan memenangkan siapapun. Jika ini menurut Anda bermanfaat, simpan dan bisa Anda bagikan kepada yang membutuhkan. Semoga bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.